akan membahas mengenai dosa besar sang istri yang menolak ajakan suami atau menolak untuk berjima. Memang seorang istri terkadang menolak ajakan suami untuk berjima bukan tanpa alasan, yakni dikarenakan beberapa faktor. Misalnya sedang lelah, stres, atau sedang dalam suasana hati yang tidak baik maupun faktor lainnya. Namun tanpa disadari oleh seorang istri, menolak ajakan suami tersebut menimbulkan dosa bagi sang istri. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, dari Thalq bin Ali, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya wanita itu mendatanginya, sekalipun ia berada di dapur. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu dalam keadaan apa istri diperbolehkan menolak ajakan suami, Umi? Baik, Anda seorang istri boleh menolak ajakan suami ketika Anda dalam keadaan sakit, haid, atau setelah 40 hari setelah melahirkan. Berikut 3 dosa besar seorang istri yang menolak ajakan suami. Yang pertama, tidak dapat masuk surga. Seperti kita ketahui, surga seorang wanita yang telah menikah ada pada sang suami. Apabila Anda seorang istri selalu menolak ajakan suami untuk berjima, maka Anda menjadi istri yang durhaka. Dan seorang istri hanya akan mendapatkan surga apabila ia menjadi istri yang soleha dan taat kepada Allah dan suaminya meridhoinya. Yang kedua, menjadi istri durhaka. Istri yang selalu menolak untuk diajak berjima oleh suaminya dan menyebabkan suaminya murka, maka ia bisa jadi akan masuk ke dalam golongan istri yang durhaka. Yang ketiga, suami menjadi berpaling. Nah, biasanya seorang istri yang terus-menerus menolak ajakan suami, sedangkan sang suami menginginkan agar syahwatnya terpenuhi, maka sang suami akan berpikir untuk berpaling dan mencari wanita lain untuk memenuhi syahwatnya. Dan Umi ingatkan, jadilah istri yang soleha. Akan lebih baik apabila senantiasa mengikuti perkataan dan memenuhi permintaan sang suami, selama hal tersebut masih tergolong dalam kebaikan. Itulah yang dapat Umi sampaikan. Semoga apa yang Umi sampaikan bermanfaat bagi para jamaah Umi semuanya. Sebelum mengakhiri pembahasan, Umi doakan semoga para jamaah Umi semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam mengamalkan ilmu dan menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa untuk simak video Umi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah dari Demak. Saya mau bertanya, apakah memperlambat atau melalaikan istri ketika istri minta Apakah memperlambat atau melalaikan istri ketika istri minta berhubungan biologis, tapi suami menolak? Apakah itu termasuk tipuan atau godaan setan? Mohon penjelasannya, Bu ya. Ada keseimbangan di dalam fikih, dalam syariat kita. Kalau seorang wanita diajak oleh suaminya ke atas ranjang, kemudian dia ogah-ogahan tanpa ada udzur, maka dia terkutuk. Seorang wanita, karena bukan diajak naik gunung dan sebagainya, ini diajak untuk sebuah kesenangan, maka marah. Suaminya marah, maka bata khutbana la'anatul malaikatu hatta tusbih. Maka wanita itu akan dikutuk oleh malaikat. Karena apa? Menunjukkan kalau wanita ini adalah nggak peduli. Sementara nggak ada udzur. Kalau ada udzur nggak punya dosa. Pertanyaan, bagaimana jika kebalikannya? Wanita mengajak suami. Nah, kalau suami mengajak istri lalu istri nggak patuh, maka secara qadhi bisa berperan bahwasanya masalah qadhaan itu apa? Langsung jatuh nafkahnya karena dia sudah nggak patuh lagi, nggak wajib kasih nafkah karena termasuk nusus. Tapi kalau sebaliknya, jika istri yang menginginkan kemudian kok suami tidak memberi tanpa ada udzur, nggak ada qadhaan tapi dayanatan di akhirat, dia dosa tapi nggak bisa menuntut di mahkamah dalam hal ini, kecuali baru nanti bisa menuntut di mahkamah kalau seorang suami tanpa udzur tidak menggauli istrinya sampai 4 bulan. Seperti yang lihat pertanyaan yang lalu. Jadi kalau seorang suami tidak menggauli istrinya tanpa ada udzur, dalam Ibnu Hazm mengatakan 1 bulan. Kalau 1 bulan sudah.
Imam Ghazali menghimbau agar 4 hari sekali. Paling akhir adalah 4 bulan seperti Ila. Kalau ada seorang suami tidak memberikan nafkah batin lebih dari 4 bulan kepada istrinya, maka istri berhak ngangkat ke mahkamah. Baru qadhaan berlaku di sini. Tapi di bawah 4 bulan, seorang istri yang tidak diberi oleh sang suami, diberi batin tadi, maka dia tidak bisa menuntut ke mahkamah. Tapi dosa suami tanpa udzur melantarkan istrinya. Tanpa udzur. Kalau ada udzur enggak, dosa tetap, cuman enggak ada qadhaan di sini di dunia. Selagi di bawah 4 bulan enggak ada tuntutan qadhi, enggak bisa. Maka ya enggak semestinya semacam itu. Haram seorang suami menelantarkan istrinya. Enggak ada udzur dia. Udzur itu sakit atau mungkin lagi kesibukan kemana, ada di rumah enggak ada udzur tapi dia mau melayani, adalah dosa seorang suami semacam itu. Karena hubungan urusan rumah tangga ini termasuk hal yang penting. Na'udzubillah, kalau tidak kebuka pintu setan nanti. Na'udzubillah, alangkah banyaknya kehinaan-kehinaan terjadi, perzinahan dan sebagainya, hanya karena teledoran-teledoran semacam itu. Semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya. Jadi seperti itu. Sang suami melakukan dosa, namanya dayanatan, bukan qadhaan. Di akhirat akan dituntut. Karena membiarkan suami istrinya terlantar. Haram. Tapi tidak bisa diajukan ke mahkamah, kecuali setelah berlalu berapa? 4 bulan. Seperti itu. Subhanallah. Antum harus melihat dia. Memang istri itu dilaknat. Kalau diajak suaminya dia nolak. Tapi kalau dia nggak ada halangan. Terkadang bayangkan dia umpamanya habis pengajian di rumahnya. Bersih-bersih. Kita nih duduk-duduk tuh ngeliatin tuh. Ayo cepetan. Nggak bantuin. Pantas dia sampai tempat tidur. Subhanallah. Antum lihat terkadang kita masuk kamar. Ya. Anak terkadang masuk kamar ngelihat istri itu sudah teler. Ya Allah, kenapa capek pekerjaannya jamaah? Mungkin orang yang punya pembantu dia merasa nyaman, tapi ada orang-orang yang semua dikerjain sendiri, gak pernah selesai dia kerja. Pagi-pagi ngurusin anaknya sekolah, sudah dimandiin semua, dirapiin, udah berangkat sekolah, dia bersih-bersih rumah, belum selesai masak, anaknya sudah pulang sekolah, udah ngurusin si anak, bikinin susu, macem-macem. Setelah selesai semuanya, suaminya datang. Kalau suami mau sama istrinya dalam kondisi istrinya capek, maka berusaha untuk mengambil hatinya. Jadi istri capek, ya dek kau capek dek, ayo tidur kau, aku pijet kau. Insya Allah, dipijetin kalau dia capek, nanti insya Allah akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Insya Allah. Nah, barakallah. Suami saya biasa pulang jam 11 malam ke atas dan terkadang saya ketiduran. Biasanya suami mengajak hubungan biologis, tapi saya terkadang mengantuk dan menolak. Apakah saya berdosa kalau menolak dan sudah tidur duluan? Kalau ibu tahu ini jam pulangnya dia, ini ibu bertanya pada saya cuma kasih saran. Habis Isya ibu tidur. Jam 11 bangun sudah segar. Isya sekarang kan jam 7:30. Anggap jam 8 ibu tidur, sudah tidur 3 jam. Dia jam 11 bangun, kan? Atau sebelum jam 11 15 menit untuk uduk kembali, segarkan tubuh segala macam, tidak ada masalah. Kalau memang itu rutinitasnya ya, karena juga jadwal dia belum tentu bisa diselesaikan. Karena Jakarta saya tahu sendiri, luar biasa gitu. Jangankan naik mobil, naik motor pun macet. Ya. Berulang kali saya kalau pulang pengajian jarang sekali tuh. Di bawah jam 9 malam tiba di rumah itu kayaknya sulit, kecuali tidak ada jadwal. Dengan padatnya, macetnya, apalagi kalau orang begitu juga kadang-kadang di kantor. Saya pernah isi pengajian di beberapa kantor itu, bahkan pengajian saya di Jakarta ini yang maghrib itu rata-rata teman masih pakai baju kantor semua tuh. Umumnya datang masih tinggal masuk kamar mandi masjid, ganti bajunya, ada yang masih pakai baju dinas malah, gitu kan? Itu hadir. Dan mereka tuh berpikir kalau mereka pulang sama aja tiba di rumah jam 10. Lebih baik tunggu di masjid pengajian maghrib isya, toh pulang sudah lancar, sama tibanya. Ya baik, seperti itulah. Jadi mungkin memang keadaannya. Kalau itu rutinitasnya, itu saran saya saja. Dan memang tidur langsung habis isya ini baik bu, buat kesehatan baik. Dan memang secara agama baik. Makanya Imam Abu Dawud rahimahullah, pemilik kitab Sunan, beliau menyusun khusus bab judulnya itu larangan begadang. Jadi memang banyak hadisnya itu. Nabi SAW melarang begadang kalau tanpa udzur. Duduk misalnya ibu duduk nonton sinetron bolak-balik dari serial ini ke serial ini, sebentar balas dendam, sebentar selingkuh, sebentar untuk apa sih? Kan itu ceritanya kan?
Loh itu kan umum ceritanya. Film itu berputar balas dendam, cinta, kecewa, selingkuh, narkotika lah, apalah segala macam. Tentu beda dengan pengajian. Pengajian pasti masalah perbaikan. Kalau itu ibu terus nonton bolak-balik sampai jam 11 pulang terus ngantuk, ya wajar. Kan itu. Biologis bagi suami istri itu selain memperbaharui cinta, pahalanya juga besar. Kata Nabi SAW dalam hadis, di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami, dapat kenikmatan, kami juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau kalian letakkan pada zina? Bukan suami, bukan istri, gitu kan? Haram nggak? Dapat dosa nggak? Kata para sahabat, iya Rasulullah, dosa zina besar.